Sore hari kemarin, ada post di Instagram dari 2 orang influencer yang membuat gue tertarik bikin video menanggapi post tersebut. Yang pertama dari Raffi Nagita 1717 yang bilang ini pertama kali belajar dan dia mau sharing sama kita. Terus di bawahnya ada nama perusahaan PT Mcash Integrasi. Sama kode sahamnya juga ada MCAS. Lalu ada juga post sejenis dari Mas Ari Lasso di waktu yang hampir berbarengan, yang setelah gue lihat-lihat kok formatnya mirip. Ini di endorse atau gimana gue juga gak tahu. Kalau beneran endorse, ini adalah kasus endorse saham pertama yang gue denger. Sayangnya kemudian jam 8 malam dikonfirmasi oleh pihak Mcash Integrasi bahwa itu gak ada hubungan bisnis dengan mereka. Jadi ya mungkin bukan endorse, siapa yang tahu tapi ya. Tapi gue cukup yakin, bahkan sangat yakin, intensi atau maksud dari kedua post ini adalah untuk mengajak kita sama-sama beli saham MCAS di perdagangan besok atau hari ini dibuat videonya. Supaya nambah rezeki katanya. Tujuan gue buat video ini adalah gue pengen jabarin apa yang udah gue temukan ketika gue coba analisis secara sederhana perusahaan ini. Dan apakah kita harus beli juga saham ini? Coba simak videonya sampai habis, oke? Sebelumnya gue akan bahas dulu kira-kira perusahaan ini kerjanya ngapain, bentuk usahanya seperti apa, dan dia bisa dapat untung dari mana. Gue cukup yakin lu udah pernah papasan sama mesin ini. Seingat gue pernah lihat mesin ini di minimarket atau lagi di stasiun atau dimanapun tempat publik. Rasanya gue pikir ada ya mesin ini. Mesin ini adalah milik Mcash. Bisa ngapain aja sih si mesin ini? Konsepnya kayak loket. Lu bisa bayar listrik, pulsa, BPJS, beli voucher, tiket kereta, bahkan tiket pesawat lewat mesin ini. Yang tentunya ketika kita bayar lewat loket ini, pasti ada biaya transaksi yang dikeluarkan. Inilah yang jadi sumber pendapatan dari Mcash. Apakah sesimpel itu? Dulu iya. Tapi sekarang ada 19 produk yang dikeluarin. Ini berdasarkan laporan terakhir bulan November 2020. Gua akan coba jelasin yang sekiranya produknya familiar. Yang pertama produknya adalah namanya DigiResto. Mcash ini mau membentuk suatu ekosistem digital di mana semuanya serba praktis. Contohnya dalam skema ini, lu lagi di restoran misalnya. Nggak perlu pergi keluar dari resto kalau misalnya lu tiba-tiba ingat, oh iya gue harus bayar listrik, air, BPJS atau lainnya. Soalnya mesinnya udah nongkrong di salah satu sisi restoran. Kemudian selesai lu bayar, lu mau pesen makanan atau minuman. Lu gak usah angkat pantat lu dari kursi tersebut karena lu udah bisa pesan lewat aplikasi. Dan pesanan lu udah diterima sama mas-masnya yang ada di ujung sana. Selesai makan lu mau bayar, pembayarannya pun gak usah pakai cash lagi karena lagi-lagi bisa nerima lewat digital. Di sisi lain, pelaku usaha juga mau dong promosi ke seluruh Indonesia gitu kan, supaya restoran dia dikenal oleh banyak orang. Caranya gimana? Gampang. Pakai jasa WhatsApp bisnis dari Mcash. Lu sebagai pemilik resto tinggal bayar biaya bulanan. Itu yang sifatnya kalau lu chat nanti langsung dibales sama bot. Nah, itu adalah produk dari Mcash salah satunya. Dari skema ini, banyak banget celah yang bisa dimanfaatin Mcash untuk ambil biaya transaksi lah gitu kan. Ambil selisih harga jual beli makanan atau minuman. Ambil untung dari restoran yang mau promosi ke masyarakat. Dan lain-lain. Inilah yang disebut sebagai ekosistem digital. Semuanya saling berhubungan. Semuanya saling terintegrasi lewat platform digital. Pelanggannya siapa? Pelanggannya ada banyak. Ada 25.000 merchant. Salah satunya dari Abnormal, Hokben, Holiko, sampai restoran masakan Padang sederhana, itu udah pakai produk si DigiResto. Contoh produknya Mcash apa lagi? Nih, gua kasih tahu. Lu pasti pernah ke Indomaret lagi nunggu bayar, ngeliat di atas mbak-mbak kasirnya ada TV atau screen beberapa biji. Nayangin produknya Indomaret lah, kadang nayangin iklan, kadang ada lagu doang gitu. TV atau screen yang isinya iklan-iklan itu juga produknya Mcash. Kira-kira udah ada 9.300 lebih tempat yang udah dipasangin iklan seperti ini, dengan lebih dari 12.800 screen terpasang di seluruh Indonesia. Ini ngomong-ngomong di KFC juga ada. Pokoknya yang ada layar terus isinya adalah produk jualan sesuatu, lu curiga aja. Itu produknya dari Mcash. Oke? Next. Mcash lewat anak perusahaannya NFC, di mana NFC punya anak perusahaan lagi namanya Digital Media Tama Maxima. Dia berinvestasi ke Ideosource dan GoPlay di sektor perfilman Indonesia. Kalau lo inget ada film Kulari ke Pantai, Gundala dan Keluarga Cemara,
itu secara tidak langsung adalah produk dari M-Cash. Ada campur tangan M-Cash lah di sana. Jadi kalau lu nonton 3 film di atas, ada sekian persen masuk ke kantong perusahaan M-Cash keuntungannya. Selain itu juga, Digital Media Tama Maxima membeli 50% saham dari Bumi Langit. Tunggu. Kalau misalnya lu inget, di 2019 ada yang namanya Bumi Langit Cinematic Universe. Banyak ya produknya M-Cash. Sisanya lu bisa cari sendiri. Contohnya ada Kita Kitchen, Cloud Kitchen, Data Analytic and Loyalty Platform. Terus juga ada bayar tol pakai aplikasi. Bahkan mesin bikin kopi itu juga ada. Dan lain-lain. Dari sekian banyak itu, yang memberikan pemasukan terbesar bagi MCAS ternyata berasal dari segmen penjualan digitalnya, yaitu si loket-loket pembayaran tadi, di mana lu melakukan pembelian produk digital. Jadi dari 19 produk, dikategorikan menjadi 4 secara umum. Ada penjualan produk digital yang loket tadi, digital product aggregator, ini semacam platform penghubung antara e-commerce dengan produk digital. Yang ketiga ada digital advertising, yang TV-TV di Indomaret, KFC, ataupun tempat umum lainnya. Dan yang terakhir ada Internet of Things. Ini lain-lain lah ya, yang berhubungan dengan internet. Di 2019, porsi penjualan digital produknya gede banget, yaitu 54,3%. Di 9 bulan pertama 2020 juga masih besar nih, di atas 50%. Sisanya lu bisa lihat sendiri, nggak ada perbedaan yang signifikan antara 2019 dan 9 bulan pertama di 2020. Untuk sejarah perusahaan ini, pertama kali diperdagangkan ke publik tanggal 1 November 2017. Waktu itu ngelepas 25% sahamnya ke masyarakat atau sekitar 216 juta lembar saham dengan harga selembarnya Rp1.385. Berarti waktu itu, M-Cash dapat dana segar dari masyarakat sekitar 300 miliar. Untuk perjalanan harganya, harga saham M-Cash ini sempat turun ke harga 645 perak selembarnya. Itu waktu awal mula pandemi di bulan Maret. Lalu saat video ini dibuat, harga saham M-Cash selembarnya adalah 4.200. Dan ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai oleh M-Cash. Ngomong-ngomong, siapa aja sih pemegang saham ini? Seiring berjalannya waktu, saham yang beredar di publik jumlahnya jadi 38,27%. Dan sisanya dimiliki oleh PT-PT dan satu orang yang namanya Martin Soharli. Beliau adalah direktur utama dari M-Cash ini. Punya 9,49% berdasarkan laporan bulan Oktober tahun 2020. Itu sekilas tentang perusahaannya. Balik lagi ke kasus influencer tadi. Pertanyaannya kenapa ya di-post di Instagram? Katanya sih mau bantu biar bisa nambah rezeki. Rezekinya siapa? Itu adalah pertanyaan besarnya. Secara umum sebenarnya gue sendiri tertarik dengan bisnisnya. Karena apa? Karena bisnisnya deket dengan kehidupan kita. Terus juga mengingat pertumbuhan internet akan terus berkembang, semua orang mau mempermudah kegiatannya dengan adanya digitalisasi. Yang berarti M-Cash masih punya nih kesempatan berkembang kan lebih besar lagi. Ada juga banyak sektor yang gue sukai seperti dia bergerak di sektor perfilman ada sedikit gitu kan. Dan sektor-sektor lainnya yang sekiranya masih gue mengerti usahanya kayak gimana. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kita harus ikutan beli nggak sih saham M-Cash ini? Sebelum kita buka laporan keuangannya, untuk cek apakah beneran menguntungkan perusahaan ini, gua mau menceritakan lu tentang sebuah teori sederhana. Namanya teori demand and supply. Atau bahasa Indonesianya adalah permintaan dan persediaan. Tapi gua nggak akan teoritis banget karena gua juga nggak jago teori ya. Jadi gini, suatu barang akan jadi mahal harganya ketika ada orang banyak yang mau beli. Setuju? Begitu juga sebaliknya, suatu barang akan murah harganya kalau sedikit yang mau beli. Tumbuhan gelombang cinta misalnya, dulu harganya itu seingat gue sampai puluhan juta. Alasannya kenapa? Karena banyak yang mau beli. Batu akik kenapa harganya bisa mahal? Karena banyak yang mau beli. Yang terakhir, yang paling kemarin, itu tanaman hias janda bolong. Sempat mahal juga harganya. Karena apa? Ya karena banyak yang mau beli. Sekarang apa kabar ketiga barang tersebut? Ketika sedikit yang mau beli, harganya jadi murah. Balik lagi ke harga normalnya. Begitu juga di saham. Ini adalah skenario pertama yang paling logis ketika ada seorang influencer atau seorang yang punya pengikut banyak ngomong, ayo kita beli batu akik misalnya. Yang terjadi adalah satu, yang udah nyimpan batu akik di rumahnya semakin menyimpan batu akiknya.
Yang kedua, akan ada nih orang yang nyari-nyari, mana ya batu akik, akan gue beli deh dengan harga berapapun. Sehingga yang orang pertama tadi bisa jadi suatu saat setuju bahwa ih gila harganya cocok nih dengan gue, udah cukup mahal, dijual lah. Yang terjadi apa? Harga di pasaran jadi mahal. Sederhana kan? Dalam jangka pendek, yang menentukan harga saham adalah seberapa banyak yang mau jual dan seberapa banyak yang mau beli. Kalau lagi banyakan yang mau jual, harganya jadi murah. Yang penting kejual, gitu kan? Kalau lagi banyak yang mau beli, harganya otomatis akan naik. Simple. Demand and supply. Tadi dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, harga saham akan mengikuti nilai dari perusahaan tersebut. Balik ke Instagram tadi, udah jelas bahkan di videonya, Raffi Ahmad bilang dia punya barangnya sejak 2-3 minggu yang lalu. Dan sekarang lagi floating profit di antara 20-30%. Lu nggak akan pernah tahu kapan dia akan jualnya. Bisa jadi besok, bisa jadi saat ini karena harganya sudah naik, sudah lebih naik dibandingkan 20-30%. Ya nggak? Dengan skenario batu akik tadi, lu bisa paham lah apa yang akan terjadi. Tapi apakah beneran akan naik saham Mcash? Jawabannya nggak ada yang tahu. Balik lagi ke seberapa banyak yang mau jual dan seberapa banyak yang mau beli. Oke, sekarang kita bahas laporan keuangannya Mcash. Ini kita bahas secara sederhana aja ya. Hal yang pertama gue lihat dari perusahaan adalah penjualan perusahaan. Sebuah perusahaan yang baik, produknya pasti disukai oleh masyarakat. Nggak ada yang enggak. Tandanya disukai apa? Salah satunya kita bisa lihat dari penjualan. Apakah ada peningkatan penjualan atau enggak? Kalau ada peningkatan, kita bisa berpikir, oh berarti barangnya disukai. Orang belinya jadi lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, gitu kan? Untuk Mcash sendiri, ada peningkatan yang signifikan dari awalnya 1,3 triliun penjualannya di 2017, di 2019 dia jadi 11 triliun. Gokil. Bahkan, pendapatan 9 bulan pertama 2020 itu nilainya 8,6 triliun, yang kalau disetahunkan akan jadi sekitar 11,5 triliun. Artinya, ada peningkatan penjualan. Ngomong-ngomong kenapa dari 2017? Karena alasannya simple. Perusahaan ini diperdagangkan dari tahun 2017 sampai hari ini. Jadi kita ambil datanya dari 2017. Yang kedua adalah kita perhatikan return on equity atau imbal hasil atau ROE dari perusahaannya. Yang mana apabila semakin tinggi persenannya, semakin baik. Gua akan jelasin tentang ROE secara lengkapnya di video setelah ini. Dari 2017, itu cuma 1,99%, 2018 naik ke 34,46%, turun lagi jadi 22,41%, dan yang terakhir 9 bulan pertama 2020 ada di 4,6%. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa return atau imbal hasil yang dihasilkan oleh MCAS cukup bervariasi alias tidak stabil, gitu kan? Lebih baik tentu aja kita mencari suatu perusahaan yang ROE-nya itu stabil. Berarti ini tentu bukan pertanda baik. Oke? Next. Selanjutnya, book value atau nilai buku adalah harga wajar per lembar saham suatu perusahaan. Kapan-kapan akan gue jelasin dalam satu video. Intinya, book value yang meningkat ini merupakan indikator yang baik bahwa saham tersebut nilainya terus bertumbuh. Dalam kasus Mcash, 2017 sampai 2019 meningkat nih book value-nya. Tapi di 2020, book value tersebut menurun. Karena sebagian ekuitasnya menurut laporan keuangannya digunakan untuk memperbanyak porsi saham di anak perusahaannya, di NFC. Lagi-lagi, ini belum bisa dibilang baik. Selanjutnya PBV, masih berhubungan dengan book value karena PBV adalah singkatan dari Price to Book Value. Artinya, harga yang terjadi saat ini di pasar dibandingkan dengan nilai wajar perusahaan tersebut. Misalnya gini, kalau misalnya lu mau jadi pemilik suatu warung, di mana wajarnya warung ini kalau kita mau jadi pemilik 100%, kita harus bayar 10 juta. Tapi saat ini warung tersebut dihargai 40 juta. Berarti harga warung ini dibandingkan dengan harga wajarnya adalah 4 kali lipat. Inilah yang disebut sebagai PBV 4 kali. Berarti kita bisa bilang bahwa PBV semakin besar artinya semakin mahal harga dari suatu warung atau saham tersebut. Sekarang kita lihat PBV dari Mcash. Dari 2017 sampai 2019, harganya hampir stabil di sekitar 4 kali PBV-nya. 4,3, 4,2, 3,6, dan di 2020 alias di harga sekarang, PBV-nya adalah 9,5 kali. Dari mana 9,5? Karena kan tadi harga saham Mcash hari ini 4.200 perak selembarnya.
Yang padahal nilai wajarnya atau book value-nya itu adalah 444 selembarnya. Jadi 4.200 dibagi 444 sama dengan 9,5 kali lipatnya. Mahal banget. Ibarat warung tadi, lu harusnya cuma bayar 10 juta, tapi sekarang lu harus bayar seharga 97 juta untuk warung tersebut. Jadi kesimpulannya, harganya atau valuasinya saat ini bisa dibilang mahal. Yang terakhir gue mau bahas dari cash flow statement dari perusahaan ini. Nah, ini adalah part yang membuat gue sangat tertarik dengan perusahaan ini. Tertarik dalam arti lain ya. Cash flow ini adalah salah satu kunci kita bisa melihat apakah perusahaan ini beneran menguntungkan atau enggak. Karena kita bisa melihat apakah perusahaan ini mampu menghasilkan cash atau sebaliknya. Misalnya ada usaha bakso. Setahun, untung kotornya dari para pelanggan adalah 10 juta rupiah. Kemudian setelah dikurangi biaya modal bikin baksonya, dagingnya, bayar karyawan, bayar pajak penghasilan, hasilnya adalah 2 juta rupiah. 2 juta inilah yang betul-betul bisa dihasilkan oleh usaha bakso tadi. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita bisa lihat cash flow atau arus kas dari perusahaan Mcash di laporan keuangannya. Yang datanya adalah sebagai berikut. Yang menarik adalah, ternyata dari 4 tahun berjalan Mcash ini diperdagangkan di Bursa Efek, cash flow-nya itu 3 kali negatif alias merugi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, lu bayangin tukang bakso tadi jualan, dapat uang dari pelanggannya 10 juta. Tapi setelah dikurangi segala macam ya, biaya-biaya yang tadi, ternyata lu rugi 2 juta. Terus pertanyaannya, apakah lu mau membeli usaha bakso ini? Apakah lu tertarik membeli perusahaan ini yang nggak menghasilkan keuntungan? Malahan sebaliknya, menghasilkan kerugian. Pilihannya ada 2 bagi perusahaan yang cash flow-nya negatif, dan dua-duanya nggak menguntungkan bagi pemilik saham perusahaan. Opsi pertama adalah minjem uang dari bank atau pihak lain untuk tetap bisa berjalan usaha ini. Yang kedua, dia akan memakai uang kas yang tersedia untuk terus menambal kerugian yang terjadi. Gimana? Benar-benar bukan opsi yang menyenangkan kalau kita pegang perusahaan ini. Yang unik sebenarnya adalah kemampuan perusahaan ini menjual produknya itu naik pesat dari 1,3 triliun sampai 11 triliun di 2019. Tapi cash flow-nya negatif. Mungkin lu harus kaji lagi lebih dalam kenapa dia bisa kayak gini. Ini sama aja kayak lu punya usaha bakso nih, awalnya 10 juta gitu kan, tahun pertama. Tahun ketiga penjualannya jadi 100 juta. Tapi di situ jangan senang dulu, karena setelah dikurang-kurangin, di akhir hari lu tetap rugi. Lu tetap nggak dapat untung. Malah lu harus bayar, menambal semua kerugiannya. Kalau alasan perusahaannya masih bisa lu maklumi, silakan tetap dibeli perusahaannya. Tapi alangkah baiknya setelah kita melihat laporan keuangannya seperti ini, apakah kita tidak melirik saham lain aja yang lebih menarik? Tapi itu balik lagi ke keputusan investasi lu masing-masing. Nggak usah maksain diri untuk selalu percaya postingan influencer atau siapapun. Jangan juga lu berpikir, sayang banget nanti gue kehilangan kesempatan kalau nggak beli sekarang sahamnya. Bener kan, kemarin harganya 4.200, sekarang harganya udah naik 4.500. Gimana kalau gue belinya besok, pasti lebih naik lagi. Gue ingetin ke lu, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan dana yang udah lu cari susah-susah untuk masa depan lu, untuk orang tua lu, untuk pasangan lu, dan untuk siapapun itu. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, lu bisa share ke teman lu yang lain. Ayo kita sama-sama benahi pola pikir investor dan calon investor di Indonesia. Yang terakhir pesan gue tetap, jangan malu untuk belajar saham dari nol.